Salam Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Yesus, kita kembali bertemu dalam renungan pagi, yaitu hari Selasa 28 November 2023. Tetapi sebelumnya kita berdoa. Allah yang baik, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, terima kasih Tuhan buat waktu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Engkau membangunkan kami dari tempat tidur kami dan mengingatkan kami untuk bersekutu dengan Engkau sebelum kami memulai aktivitas kami. Karena itu Bapa di dalam sorga, kuasai hati dan pikiran kami, supaya ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami memahami, mengerti, sehingga kami dapat melakukan firman-Mu itu. Sehingga firman itu Tuhan tidak lewat begitu saja, tetapi biarlah firman itu tertanam di dalam hati dan pikiran kami, dan kami wujud nyatakan di dalam langkah kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Amsal, pasal 12 ayat 22, demikian firman Tuhan. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Kristus Yesus, kalimat ini adalah bagian dari realita yang menunjukkan bahwa orang yang suka berkata sulit mendapatkan tempat di hati manusia. Ditolak dan sulit mendapatkan kepercayaan. Dampaknya sulit mendapat pekerjaan, mendapat teman, dan keluarga yang bahagia. Pada umumnya, orang memang tidak suka dengan orang yang dusta bibirnya. Orang yang dusta bibirnya berarti hari-harinya dipenuhi dengan kata-kata kebohongan, dengan dusta. Ia tega berlaku jahat atau tidak baik kepada orang lain. Sikapnya itu tidak hanya merugikan dan menyakitkan orang lain, namun juga dipandang sebagai kekejian bagi Tuhan. Orang-orang yang berkata dusta akan dipandang menjijikkan di mata Tuhan, bukan hanya karena dusta, merupakan pelanggaran terhadap hukum Tuhan, melainkan juga karena itu menghancurkan masyarakat. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Yesus, seringkali orang berbohong hanya untuk diterima oleh orang lain, atau menganggap bahwa berbohong adalah dosa kecil yang wajar-wajar saja dilakukan, bahkan dimaklumi oleh Tuhan. Padahal dalam Amsal 12 ini sangat keras tanggapan Tuhan atas dosa ketidakjujuran itu. Dikatakan tadi bahwa orang yang berdusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Coba kita bayangkan Bapak Ibu, Tuhan tidak menginginkan dan tidak suka kepada orang yang selalu berbohong. Itu sebabnya dikatakan tadi kekejian bagi Tuhan. Orang yang berbohong akan menyebabkan kerugian bagi orang lain. Bahkan bisa menimbulkan kepahitan yang mendalam. Selanjutnya kalau kita baca tadi, lanjutan dari nas ini dikatakan, tetapi orang yang berlaku setia sangat dikenan Allah. Bapak Ibu, orang yang setia adalah orang yang mempunyai kualitas, dapat dipercaya, dia jujur, dapat diteladani, dan konsisten. Siapa yang tidak suka orang jujur? Ketika dia juga di tengah-tengah pekerjaan, ketika dia berlaku jujur, maka kita katakan pemimpin dari sebuah perusahaan itu pasti sangat menyenangi dia. Karena apa? Dia menunjukkan kejujuran, dia menunjukkan kualitas yang baik di tengah-tengah dirinya, bahkan di tengah-tengah pekerjaannya. Dan itu sebabnya dikatakan Allah sangat menghargai kesetiaan. Jadi jika kita ingin menjadi orang yang dikenan Allah, berlakulah setia, berlakulah jujur di tengah-tengah kehidupan saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, nasihat dari kitab Amsal ini menjadi penting di tengah
perkembangan media sosial dewasa ini. Kenapa kami katakan seperti ini? Karena memang media sosial bisa menyajikan berita yang benar atau berita yang palsu atau hoax tanpa melalui saringan. Kita lihat orang juga bisa menggunakan media sosial untuk mengatakan yang tidak benar tentang orang lain. Kita diingatkan untuk selalu berkata benar, sebab Tuhan mencintai orang-orang yang berkata benar. Jadi, hadirkan selalu sukacita melalui kata-kata yang benar dan kata-kata yang membangun. Kata-kata benar akan tetap bertahan sepanjang masa. Tetapi kata-kata bohong, kata-kata hoaks, kata-kata pembohongan itu hanya sesaat. Kebenaran mempunyai kekuatan untuk bertahan dalam lintasan waktu. Orang bisa saja tidak suka ketika mendengar kebenaran, tetapi kebenaran itu akan bertahan. Kebenaran tidak pernah terpengaruh dengan respon orang yang mendengarnya, baik suka ataupun tidak suka. Mengatakan kebenaran adalah investasi jangka panjang yang mungkin tidak akan terasa dampaknya sekarang. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, hari ini jika kita diingatkan oleh firman Tuhan untuk berkata benar, mari kita menerapkannya. Mulai dari hal-hal yang sederhana, lakukanlah itu dengan konsisten dan percayalah hidup Anda akan semakin diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Dikatakan marilah kita menjadikan kebenaran sebagai kesadaran hati nurani, bukan hanya dalam kata-kata saja, melainkan juga dalam semua tindakan kita. Karena kita yang berlaku benar, memegang janji, dan tulus dalam semua urusan kita. Kita adalah orang-orang yang dikenan Tuhan, dan Ia amat bergirang dengan kita. Kita senang bercakap-cakap dan bergaul dengan orang-orang yang jujur dan yang dapat kita percayai. Oleh karena itu, marilah kita menjadi orang-orang yang demikian, agar kita mendapatkan perkenanan baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Sekali lagi Bapak Ibu, saya akan mengingatkan kembali apa yang dikatakan oleh Amsal ini. Dia mengatakan supaya kita menjaga bibir kita. Karena memang kecil, tetapi ini yang menghanyutkan kita, bahkan yang mencelakakan kita. Karena itu dikatakan supaya kita mengendalikan bibir kita, supaya kita jangan melontarkan kata-kata yang menyakitkan orang lain, yang membuat orang lain tersinggung, atau mungkin membuat hati orang lain terluka. Karena itu supaya Tuhan berkenan di dalam kehidupan kita, mari kita jaga sikap kita. Mari kita jaga bibir kita supaya kita dapat mendapat berkat di hadapan Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Firman-Mu mengingatkan kami kembali supaya kami Tuhan mengekang bibir kami. Supaya kami Tuhan tidak asal mengeluarkan kata-kata yang tidak berguna, yang mungkin dapat menyakiti orang lain. Tetapi ajari kami untuk mengendalikan bibir kami. Biarlah kata-kata yang keluar dari bibir kami, kata-kata berkat, kata-kata yang membanggakan orang lain, yang berguna bagi orang lain, yang membuat orang lain bersuka cita. Ajar kami selalu Tuhan dalam kehidupan kami, supaya kami tetap berjalan di dalam terang Injil-Mu. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Inilah kami dan inilah doa permohonan kami, yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dan pengasihan daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.